Cuman ya, walaupun saya dari awal berjalan tidak sesuai bidang ya, cuman memang prinsip saya dari dulu itu apabila orang lain bisa melakukan, kenapa saya tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di EATS Channel. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita ketemu dengan cewek cantik nih. Nah, ketemu dengan gadis cantik. Kalau dari tadi kita ketemu dengan cowok-cowok, ya kan? Nah, sekarang kita ketemu dengan gadis cantik nih, supaya seger ya. Kita ketemu dengan Mbak Andriani, angkatan teknik sipil angkatan 95, Mbak. 95 ya. 95 loh. Tadi saya pikir ketemu itu masih 2010 nih, 95 ini. Bisa aja nih Mas. Masih kayak umur 20-an tahun masih ya. Oke, langsung aja mungkin dengan Mbak Andriani untuk perkenalan diri. Monggo, langsung Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andriani. Saya lulusan angkatan tahun 1995. Sekarang saya bekerja di kontraktor PT Tanjung Nusa Persada yang berdomisili di Jalan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Mbak. Jakarta Timur kebetulan. Tapi sebelumnya dari awal saya lulus kuliah ya, saya tidak pernah bekerja di bidang teknik sipil sendiri, kontraktor. Malah saya berterjun itu kebanyakan di luar jalur sipil sendiri gitu, seperti itu. Jadi ya pertama kali saya lulus itu saya bekerja di perusahaan. Lulus tahun 2000. Oh, 2000. Maret ya, Maret tahun 2000. Berarti setelah Krismon ya, masih Krismon ya? Kayaknya sudah enggak 98 sudah. Jadi pas masa itu saya lulus tahun 2000, bukan sampai 1 tahun 2000 Maret saya lulus, April saya bekerja di sebuah perusahaan, dia bergerak di bidang distributor komputer. Di Solo? Enggak, di Jakarta. Masuk ke Jakarta. Karena saya domisili di Jakarta, Mas. Oh, asli orang Jakarta. Orang tua saya di Jakarta semua. Saya kuliah di Solo. Orang Betawi nih ya. Orang Betawi, tapi masih keturunan Solo. Makanya lari-larinya ke kuliahnya juga di Solo juga. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah saya bekerja di distributor komputer tadi 1 tahun, ada expand pengembangan di resto. Jadi saya bekerja sempat pegang antara distributor komputer dengan resto karena ada satu pemilik. Ya. Kurang lebih 2 tahun. Bagian saya waktu itu manajemen administrasi. Oh, administrasi. Jadi sama, kalau di restonya jatuhnya manajemen resto semuanya, jadi pengolahan dari kepala divisinya sendiri ya. Berarti nggak nyambung sama aspal ya? Nggak nyambung sama sekali sama transport. Saya tuh sama sekali nggak ada pikiran saya waktu itu. Nah, setelah 2 tahun di sana, kebetulan saya punya teman juga alumni UMS juga. Kebetulan Fakultas Ekonomi angkatan 96. Mbak Tuti namanya, dia HRD di sebuah perusahaan di Jababeka, PT Dawi Printing Indonesia. Saat PT Dawi Print itu mau membuka expand untuk perusahaan elektronik, dia memberitahu saya untuk mencoba di bagian R&D. Nah, akhirnya saya masuk ke bagian R&D. Ke sana saya diterima, saya bagian riset segala macam ya, berhubungan dengan, kembali lagi bukan teknik sipil lagi yang saya pakai ilmunya. Jadi dia produksi PCB. Dia printed circuit board. Jadi saya bagian desain. Iya, jadi mungkin bisa dikatakan itu bagian elektro ya, Mas. Iya. Jadi bisa dikatakan itu mungkin faknya elektro ya, karena di sana saya termasuk bagian desain untuk cek apabila customer itu kasih data sebelum kita produksi, data yang mereka kasih aman nggak sih diproduksi? Itu untuk trial produksi. Nah, sampai trial itu kita yang mengerjakan dari sirkuit itu ada yang nanti setelah dipasang komponen dia akan konslet atau enggak. Nah, analisanya seperti itu gitu. Jadi bagiannya seperti itu, bener-bener udah
nyimpang banget lah dari teknik sipil yang tadinya mungkin semen, aspal gitu kan. Nah setelah itu di sana saya di bidang tersebut sekitar 1 tahun, kemudian pemilik perusahaan itu meminta saya untuk dimutasi lagi ke masing-masing departemen sampai seperti purchasing, terus CAD/CAM, terus apa namanya dokumen kontrol sampai untuk proses ISO dokumen itu saya bergulir memang di perusahaan itu, satu perusahaan tapi saya udah pindah-pindah divisi. Dan pada akhirnya di tahun 2010 ya saya diambil untuk dipindah ke divisi akunting. Finance itu lebih jauh lagi dari sipilnya. Tapi masih ada hitungan angka ya? Ya, cuman berbau angka aja. Nah di situ masih pakai kalkulator. Masih pakai kalkulator. Jadi masih yang berbau itu. Nah akhirnya saya dipindah ke sana dari tahun 2010 itu sampai 2018 saya di akunting finance itu. Jadi dari mulai awal belajar ngurusin duit ya Mbak ya? Ngurusin duit, pajak, segala macam seperti itu. Jadi maaf ya, mungkin kalau ada orang ekonomi, loh kok job gue diambil gitu loh. Kenapa harus orang sipil yang masuk ke situ? Mungkin ya itu di sisi owner sendiri yang memberikan kepercayaan untuk mencoba saya di trial, saya di akunting dalam waktu 1 minggu saya dicoba, ternyata bisa. Ternyata saya bisa, saya mampu dan saya memberikan inovasi-inovasi terhadap pelaporan-pelaporan baru secara sistem komputerisasi. Akhirnya saya makin berkembang di bagian keuangan dan akuntansi tadi sama perpajakan. Mungkin analisanya ya. Iya, jadi cara pengaturan dari cash flow seperti itu yang memang yang diakuin yang saya bisa seperti itu gitu. Jadi memang ya masih nyangkut lah manajemen project kan ya, manajemen keuangan. Cuma manajemen keuangan aja gitu kan. Nyambung kan. Di project kan juga butuh manajemen keuangan, juga butuh. Tapi ini jauh dari project ya, project sipil gitu. Nah, setelah itu saya bergelut di bidang keuangan tadi, kemudian barulah di tahun 2018 saya ketemu sama alumni teknik sipil juga, angkatan dengan Mas Dahlan. Masih alumni juga? Alumni juga, teknik sipil di angkatan 80, Mas Dahlan tuh kalau nggak salah 83 atau 86 ya? 86 Mas. 86 ya Mas Dahlan. Pas kebetulan tuh ada acara di rumah beliau yang perkumpulan alumni Jabodetabek. Kebetulan saya hadir, ya pas saya itu hadir. Kumpul-kumpul itu ya Pak ya? Dia meminta untuk saya membantu di alumni juga yang kebetulan dia punya pemilik perusahaan yang bergerak di PT Tanjung Nusa Persada, yaitu Pak Prayitno di angkatan 83. Mas Prayitno. Iya, 83. Nah, akhirnya saya diminta untuk bergabung untuk memperbaiki sistem manajemen keuangannya yang selama ini dia bergerak di bidang kontraktor. Nah, barulah di situ dia bergerak di bidang kontraktor. Akhirnya ketemu lagi nih. Akhirnya ada ininya juga ya Mas, maksudnya ada apa ya? Ada korelasi. Jadi ketemu nyambung juga gitu. Akhirnya saya kembali lagi sini, tapi memang di sini saya lebih fokus ke manajemen keuangan sama manajemen kantor ya, gitu. Jadi administrasi kantor ya. Terus tapi setelah adanya project, akhirnya saya ditugaskan untuk tetap juga mengontrol di administrasi keuangan lapangan. Semuanya itu di under saya juga. Jadi saya bisa, dan karena memang akhirnya karena proyeknya pernah kuliahnya di sipil ya, paling nggak ngerti beton apa gitu loh. Jadi kalau di lapangan tuh yang mau iseng-iseng, aku beli besinya ini gitu, aku juga aku tahu lah itu pakai besi segini, nggak mungkin bohongin gitu. Nah aku juga akhirnya ya belajar dengan belajarnya berjalannya waktu aku bergabung sudah mau 3 tahun, ya semakin ngerti ilmu sipil. Cuman kayaknya kalau suruh memperdalam lagi meninggalkan sisi akuntingnya ini kayaknya aku lebih berat. Karena apa? Kalau memang ke lapangan bener ya, untuk belajar lagi dengan kondisi usia saya, terus kondisi saya sudah berumah tangga yang punya anak tuh, jadi untuk belajar dari itu kayaknya udah mumet lah gitu. Yang udah RAB, tapi paling tidak saya paham. Jadi tahu misalnya saya di sini itu lebih ditekankan kepada profit, keuntungan dari suatu project. Jadi di mana saya itu memegang, jadi setiap ada project, dari awal project itu akan dimulai dengan nilai kontrak berapa,
kita sudah bisa dengan cash flow saya yang ada, kita sudah bisa mengikat kira-kira profit terakhir harus berapa. Ya. Nah, disitulah mengawal itu ya. Nah, tugas saya itu harus mengawal supaya profit gitu. Apa yang sudah ditargetkan di awal ini profitnya tetap ya. Tetap harus dapat, minimal harus sama. Ya. Kalau lebih ya itu poin tersendiri ya, mungkin. Luar biasa ini. Ya, nah itu yang kemampuannya Mbak Andriani untuk mengelola keuangan proyek ya. Cash flow ya seperti itu yang harus kita ini. Cuman ya walaupun saya dari awal berjalan tidak sesuai bidang ya, cuman memang prinsip saya dari dulu itu apabila orang lain bisa melakukan, kenapa saya tidak? Ya, seperti itu. Itu yang benar-benar saya pegang seperti itu. Jadi apapun yang orang lain bisa lakukan, orang lain bisa kerjakan, kenapa kita tidak? Kenapa saya tidak? Saya juga pasti bisa. Ya. Jadi dengan usaha dan keyakinan dan kemauan, itikat, terutama niat, pasti akan bisa apa yang mereka kerjakan. Betul. Gitu. Karena apa? Karena orang pintar atau apapun dia akan kalah dengan orang yang rajin dan tekun. Semua seperti orang itu. juga berawal dari tidak bisa, Mbak ya? Iya, tadi nggak bisa. Cuman kalau kita sudah ini pasti akan bisa. Nah, kebetulan selain itu juga saya juga pernah ikut kegiatan perkumpulan alumni dari Muhammadiyah sendiri ya. Waktu dulu sebelum ada IATS Teknik Sipil, saya juga pernah ikut organisasi di Jakarta itu, dulu namanya Keluarga Alumni UMS Se-Jabodetabek. Tahun berapa itu, Mbak? Itu mungkin sekitar tahun 2000-an ya, baru lulus 2002 atau 2000 itu dipelopori oleh saat itu Angkatan Teknik Mesin awalnya. Angkatan Teknik Mesin masih megabung. Jadi semua seluruh fakultas ya. Iya. Disitulah kita memang ada, jadi dari fakultas ekonomi, hukum, teknik sipil, teknik mesin. Jadi semua itu kita juga sudah beberapa kali, sering kali mengadakan perkumpulan juga, Mas. Maksud pertemuan ya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ada yang di Taman Mini, di Ragunan, seperti jadi itu. Jadi masih membawa nama Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Belum terkelompokkan belum sipil. Nah, saya mengenal IATS itu mungkin tahun berapa ya, waktu awal pertama kali saya gabung itu pas posisi di acara di tempatnya Mas Dahlan itu. Oh, jadi itu kalau itu masih teknik sipil ya? Iya, kalau itu sepertinya sudah terbentuk teknik sipil, cuman saya saat itu belum ikut terjun ya, baru bergabung baru kali itu. Sekitar 3 tahun yang lalu mungkin. Sekarang 2022 berarti sekitar 2018 lah. 2018 ya. 2018 akhir ya. Aku gabung. Nah, kemarin juga kebetulan saya juga ikut menjabat, pernah jadi bendahara di IATS pusat ya. IATS pusat pas masih ngurusin ini ya, ngurusin duit ya. Iya, masih nggak jauh-jauh lagi, ketemunya duit lagi. Luar biasa. Teman-teman yang mau berkonsultasi tentang manajemen nih nanti bisa konsultasi Mbak Indriani nih. Iya, jadi ya. Dan luar biasa pengalamannya untuk manajemen proyek ya, Mbak ya. Manajemen keuangan. Jadi ya larinya ya itu tadi yang seperti saya bilang. Walaupun kita nggak bekerja di jurusan sesuai dengan yang kita sekolah ya, Mas, kita pendidikan, tapi asal kita mau menekuni ini ya, kemungkinan kesuksesan itu akan selalu ada menyertai. Dan banyak Mbak teman-teman kita mungkin yang tidak bergerak di bidang teknik sipil tapi mereka juga sukses dengan pekerjaannya. Mereka bisa gitu menjadi di jurusan yang lain gitu. Iya, jadi buat apalagi terutama sekarang ya, mungkin lulusan teknik sipil tuh dari semua perguruan tinggi banyak banget sekali, ya, Mas, gitu. Saingan mungkin saingan dari universitas ternama negeri atau itu juga kan pasti banyak ya. Cuman buat rekan-rekan, buat adik-adik yang baru lulus tuh jangan pernah putus asa lah untuk dan jangan pernah maksudnya saya harus bekerja nih di teknik sipil gitu. Jadi nggak terpaku hanya harus di kontraktor, di konsultan, ngurusi semen, ngurusi aspal. Karena semuanya itu beruntunglah kita yang maksudnya bisa dalam teknik sipil termasuk jurusan eksak ya, istilahnya eksak yang berhubungan dengan angka, yang pastinya mahasiswa atau orang-orang yang masuk ke teknik sipil itu
paling tidak mereka punya intelektual yang otaknya agak lebih cemerlang dibandingkan yang istilahnya ya paling nggak pintar ngitung angka gitu. Pasti yang cerdas lah sudah gitu. Jadi nggak perlu takut kemanapun bagiannya. Karena saya sendiri seperti yang tadi saya ceritakan di awal, saya tuh nggak pernah di sipil, tapi saya sudah pernah di purchasing, di bagian R&D, termasuk bagian ISO dokumentasi ya, dari proses gimana sih cara kita mendapatkan ISO 14000, gimana sih kita dapat ini, sampai pengurusan yang dokumen ekspor impor bea cukai itu saya juga sudah pernah. Jadi ya semua, cuman ya itu tadi yang saya bilang, dimanapun saya bekerja saya harus tekunin pilihan terbaik, dan apa yang orang bisa lakukan saya juga pasti bisa. Kita harus coba gitu. Ya. Iya, itu aja. Pesan saya sih cuman itu aja sih, Mas. Mbak Andriani putra berapa? Putra saya 3. Oh, luar biasa. Yang satu sudah kuliah tahun ini. Udah kuliah tapi masih kelihatan gadis ini. Bisa aja nih. Kayak angkatan 2010 ini. Ya itu tadi lah, kita yang pasti semuanya berdamailah dengan keadaan, hiduplah dengan bahagia. Resepnya apa nih, resepnya biar kelihatan awet muda ini? Apa ya, Mas? Semua dibuat ini aja deh, dibuat enjoy gitu loh. Jadi semua masalah, semua hidup itu pasti kan ada masalah ya. Entah masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah apa tuh pasti selalu ada kan gitu. Cuman ya kita janganlah menghindari masalah. Selesaikan masalah. Bagaimanapun hasilnya, semua apa yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya kan. Ada resikonya. Ada resikonya. Ya, jadi baik tidak baik, bagus tidak bagus. Ya kita berdamailah dengan keadaan itu. Gitu. Insya Allah sih dengan cara kayak gitu kita akan bisa menikmati hidup gitu. Dan sekarang kita di sini hidup itu buat apa sih kalau nggak untuk bahagia dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita kan gitu aja. Jadi kalau ya setiap ada masalah diselesaikan secepatnya dan kita nikmatin apapun hasilnya gitu. Enjoy aja, enjoy. Resep awet muda ini. Iya begitu lah. Jangan terlalu ambil pusing gitu. Nggak ada kerutan loh. Oke Mbak, itu mungkin apa sedikit banyak cerita Mbak Andriani tentang bagaimana beliau dari lulus kuliah, bekerja, pengalamannya di mana, dan apa saja yang dihadapi sampai sejauh ini. Nah, mungkin sekarang kira-kira apa namanya, pertama mungkin kenangan waktu kuliah apa Mbak, kira-kira buat apa yang berkenang di kuliah mungkin di angkatan 95 apa kira-kira? Kalau kenangan atau itu, gimana, kenangan gitu? Itu pasti ada. Apa kira-kira yang masih sekarang yang masih paling saya berkesan banget itu ya, yang saya paling ingat, saya itu nakal waktu kuliah ya. Dalam arti itu nakal saya itu bukan gimana ya, ya nyelalah kalau anak kuliah biasa sering bolos kan gitu kan. Saat inget banget saya itu waktu itu pelajaran almarhumnya Pak Wardi ya. Dia kalau nggak salah tuh pegang ilmu ukur tanah saat itu. Oh ya, UT ya. UT kalau nggak yang ilmu bangunan. UT. Kita kuliah itu di lantai 4 ya, di gedung H ya. Gedung H yang paling pojok itu H ya, gedung H itu lantai 4. Saya tunggu, kita udah pada di atas, mungkin sekitar 15 menit itu almarhum Pak Wardi itu belum naik juga ke kelas gitu. Akhirnya saya putuskan, saya bilang sama teman-teman saya, yuk kita pulang aja deh, paling dosennya nggak datang gitu. Akhirnya kita pulang semua. Dan itu semuanya bubar, Mas. Nggak ada semua? Nggak ada, kita pulang. Tapi ternyata salah dugaan saya, ternyata Pak Wardi itu naik gitu, masuk. Ketemu di tangga, enggak? Enggak, tidak. Besoknya pas kuliah. Jadi Pak Wardi bilang, siapa yang kemarin saya ke kelas sudah tidak ada orang. Siapa yang sudah pulang? Itu kenangan benar-benar. Tersangkanya ketemu akhirnya. Aduh, aku bilang gitu. Dan ya banyaklah memori-memori yang nggak berkesan. Saya ketemu sama teman-teman. Memang kuliah itu pengalaman yang nggak pernah terlupakan lah. Betul, ya waktu pas kuliah tuh zaman-zamannya masih ya, bolos kuliah. Ya cuman mau makan-makan atau kenjanti ya, naik gunung gitu. Iya kan, jadi ya pokoknya inilah masa-masa yang paling bahagia lah, berkesan waktu pas kuliah. Terus jadi waktu pas ospek pun, karena dulu ospek juga kebenaran nggak tahu kenapa pas saat ospek itu saya tuh sama teman saya tuh bisa nyasar nggak gabung di teknik sipil.
Oh gitu. Bagiannya saya tuh gabungnya malah di teknik mesin. Wah, ini jadi berarti kami berdua itu jadi udah benar-benar. Berarti ini firasat dari masuk ini. Dari masuk udah nggak di teknik sipil, makanya begitu kerjanya nggak di teknik sipil. Jadi waktu pas di ospek pun saya tuh malah saya tuh lebih deket karena satu ruangan ospek itu kebanyakan teknik mesin, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa saya saya bisa diposisikan dengan anak-anak teknik mesin saat itu gitu. Jadi ya kenalan saya malah banyak teknik mesin gitu. Mereka tuh saya lebih dekat karena dari awal ospek ya gitu. Sudah dekat dengan mereka. Sudah kenal karena dari penataran P4 ya, waktu itu masih ada penataran P4. Itu udah gabungnya itu sama teknik mesin gitu. Pas baru ospek jurusan aja ya, baru dikelompokkan dengan jurusan. Nah itu dia. Saya juga nggak ngerti deh tuh. Jadi ya ospek harus berangkat jam 5 ya, dan waktu itu ada sempat yang suruh translate dari bahasa Jawa yang kromoinggil ya, berita suruh translate bahasa Indonesia. Ya saya nggak ngerti. Saya sama sekali saya benar-benar saya nggak ngerti. Udah saya kayak udah pasrah banget, dan di ospek itu juga saya sering banget dapat hukuman ya. Karena saya juga yang ya apa ya, saya kalau kira-kira senior meminta saya untuk buat saya nggak masuk akal dan logika yang memaksakan saya merasa tidak nyaman, saya nggak mau gitu. Dari awal ya paling hukuman, ya sudah aku bilang gitu ya, begitulah suka dukanya kuliah. Tapi ya gitu begitulah. Oke, nggak cukup buat saya, yang pasti tetap semangat semuanya. Iya, untuk waktunya Mbak Ziarti, ya, untuk apa pesan-kesannya, untuk apa ceritanya ya. Terima kasih sudah mengisi apa channel IATS. Ini itu saja. Buat teman-teman yang lain tetap semangat, tetap percaya diri, Mbak ya. Yakin, percaya diri, dan apa yang orang bisa lain kerjakan, mampu kerjakan, kita juga pasti mampu dan bisa. Itu aja. Oke, itu sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di IATS channel. Assalamualaikum.